Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti, mahasiswi Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UPBJJ Pontianak dengan NIP 86052391. Kali ini kita akan membahas tentang pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara di era digital. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan di Indonesia dan pahlawan nasional. Beliau dikenal sebagai pencetus sistem pendidikan AMONG dan Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Pilar merupakan unsur dasar atau tiang penyangga utama yang menopang keberlangsungan dan kekokohan sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai penopang, menjaga sistem pendidikan tetap berdiri dan tidak runtuh akibat perubahan kebijakan, kurikulum maupun disrupt teknologi. Pilar sebagai pengarah, menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan agar selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Pilar sebagai perekat, menyatukan seluruh komponen pendidikan dalam satu landasan nilai yang sama. Jadi, hakikat pilar bukan dimaknai sebagai aspek fisik seperti gedung atau sarana, melainkan sebagai nilai fundamental yang menentukan arah, kekuatan, dan keberlanjutan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena pendidikan kita saat ini sama seperti rumah yang sedang direnovasi, tukangnya diganti, catnya diganti, bahkan atapnya pun berganti. Namun, apakah tiangnya akan tetap kokoh dan kuat? Setelah perubahan-perubahan tersebut, maka kita perlu memahami tentang sistem pendidikan AMONG yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai trilogi kepemimpinan atau sistem AMONG, terdiri dari 3 prinsip peran guru, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Kalimat tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Jawa halus yang digunakan Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikan. 1. Ing Ngarso Sung Tulodo diartikan dengan di depan memberi teladan. Guru berada di posisi depan sebagai panutan, sikap, perkataan, dan disiplin. Etika guru menjadi contoh langsung bagi peserta didik. 2. Ing Madya Mangunkarso artinya di tengah membangun kemauan atau semangat, guru turun ke tengah peserta didik untuk membangkitkan motivasi, ide, dan kerjasama. Peran guru berubah menjadi fasilitator yang ikut berproses, berdiskusi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif. Tujuannya agar siswa memiliki karso atau kehendak belajar dari dalam diri, bukan karena paksaan. Tut Uri Handayani artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberi ruang bagi peserta didik untuk mandiri, bereksplorasi, dan mengambil keputusan sendiri. Dari belakang, guru memantau, mengarahkan saat siswa salah, dan mendorong agar berani bertanggung jawab. Prinsip ini menjadi dasar konsep merdeka belajar. Semboyan Tut Uri Handayani juga menjadi semboyan resmi pendidikan di Indonesia. Ketiga prinsip ini tidak bersifat berurutan, melainkan digunakan secara fleksibel. Guru harus lincah berpindah peran sesuai dengan situasi dan kebutuhan peserta didik, agar pendidikan tetap berpusat pada anak dan memanusiakan manusia. Analisis relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Penerapan dalam pembelajaran daring. Ing Ngarso Sung Tulodo. Dalam penerapan ini, guru memberikan teladan di depan dalam pembelajaran daring. Hal ini tercermin dalam kedisiplinan guru saat menggunakan Zoom, kesopanan dalam berkomunikasi, serta kerapian dan ketepatan waktu. Sikap tersebut menjadi contoh nyata bagi peserta didik. Ing Madya Mangunkarso. Guru hadir di tengah peserta didik. Guru tidak sekedar memberikan tugas, tetapi turut aktif berdiskusi seperti di WhatsApp Group atau Google Classroom untuk membangkitkan semangat dan motivasi belajar siswa. Tut Uri Handayani. Dalam penerapan ini, guru memberi ruang dari belakang. Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih metode belajar, seperti membuat video atau poster digital. Guru berperan mendorong, memantau, dan mengarahkan apabila terjadi kekeliruan. Penerapan dalam literasi digital. Ing Ngarso Sung Tulodo. Dalam penerapan ini, guru mencontohkan kebiasaan memverifikasi fakta sebelum membagikan informasi. Ini dapat mencegah terjadinya hoax atau berita palsu. Ing Madya Mangunkarso. Dalam penerapan ini, guru mengajak peserta didik untuk menghasilkan konten yang positif secara bersama-sama. Tut Uri Handayani. Dalam penerapan ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjadi kreator digital dengan tetap memberikan bimbingan mengenai etika dan tanggung jawab. Penerapan dalam pembentukan karakter peserta didik. Ing Ngarso Sung Tulodo. Dalam penerapan ini, guru merupakan teladan. Ing Madya Mangunkarso diterapkan melalui tugas kelompok daring untuk melatih kerjasama. Tut Uri Handayani diterapkan dengan melatih kemandirian dan tanggung jawab peserta didik, misalnya saat mengerjakan ujian daring tanpa pengawasan yang ketat. Kecerdasan buatan memang dapat mengajarkan materi pembelajaran, tapi tidak dapat mengajarkan kejujuran dan empati. Penerapan dalam peran guru. Ing Ngarso Sung Tulodo menetapkan guru sebagai kurator yang memilih informasi yang tepat. Ing Madya Mangunkarso menempatkan guru sebagai rekan belajar yang membangkitkan semangat.
Tutwuri Handayani menempatkan guru sebagai mentor yang mendorong peserta didik untuk merdeka dalam belajar. Guru tidak tergantikan oleh mesin pencari atau kecerdasan buatan karena guru memiliki nilai kemanusiaan. Artinya, teknologi merupakan alat bantu dalam pendidikan, sedangkan prinsip Ki Hajar Dewantara merupakan arah dan pedoman. Apabila keduanya ditetapkan secara bersamaan, peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, serta intelektual dan kuat secara karakter pada era digital. Refleksi peran pilar pendidikan dalam menjawab persoalan nasional. Di era digital sekarang ini, marak sekali terjadi penyalahgunaan teknologi. Ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti krisis karakter, ketimpangan mutu, dan disorientasi. Pilar pendidikan menjawab melalui 3 fungsi, yaitu 1. Penopang, mengatasi krisis karakter. Pilar nilai seperti integrasi dan gotong royong menjaga sekolah tetap kokoh, mendidik akhlak di tengah derasnya budaya digital. Pengarah, mengatasi ketimpangan mutu. Pilar tujuan nasional menjadi kompas bersama agar kebijakan dan pembelajaran di semua daerah tetap fokus pada pemerataan mutu. Perekat, dalam mengatasi disorientasi, pilar menyatukan guru, orang tua, dan pemerintah dalam satu nilai sehingga kolaborasi berjalan dan pendidikan tidak kehilangan arah. Intinya, pilar bukan fisik, tetapi nilai membuat pendidikan tetap tegak, lurus, dan kompak menghadapi perubahan zaman. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.